Warta Gereja, Minggu, tanggal 8 Agustus 2021. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, yang mengikuti ibadah secara daring dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Ibadah Minggu, tanggal 15 Agustus 2021. Ibadah Minggu 15 Agustus 2021 dengan pengantar bahasa Indonesia diselenggarakan secara online melalui YouTube channel GKJ Pakem dan dimulai pada pukul 8. Dalam ibadah tersebut akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Adapun pendadaran persiapan perjamuan kudus akan diselenggarakan dalam ibadah hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Bagi segenap warga jemaat yang telah diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus, dimohon untuk mempersiapkan diri. Ibadah anak 15 Agustus 2021 diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti dari rumah masing-masing. Penyerahan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Pakem telah menyerahkan pelaksanaan pemberkatan perkawinan kepada Majelis Gereja Batak Karo Protestan Simpang Awas Binjai atas diri Saudari Priscilla Irene Putri, warga jemaat GKJ Pakem, putri dari Bapak Heru Fatma Agus Santoso dan Ibu Dwi Anti Mardirini. Alamat Kalijeruk 1, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman. Akan menikah dengan saudara Cornelius Rasninta Tarigan, warga jemaat GPKP Simpang Awas Binjai, putra dari Bapak Rasta Tarigan dan Ibu Murniati Sembiring. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 8 di GPKP Simpang Awas Binjai. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Pengumpulan persembahan untuk ibadah hari ini atas 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan pembangunan pastori. Persembahan dimasukkan dalam amplop tertutup yang diberi tanggal dan jenis persembahan dikumpulkan melalui kantor gereja setiap pada hari kerja atau melalui majelis wilayah masing-masing. Program peduli COVID-19. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat dan simpatisan yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana. Dan kami masih terus memohon partisipasi dari segenap warga jemaat maupun simpatisan. Dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk memberikan bantuan bagi jemaat GKJ Pakem yang terpapar COVID-19 serta pengadaan alat kesehatan, bahan dan obat-obatan yang dipandang perlu. Sampai saat ini telah terkumpul sebesar Rp35.700.000, sedang pengeluaran sebesar Rp30.709.900. Saldo ini sebesar Rp4.900.090.100. Donasi Bapak Ibu Saudara dapat secara tunai dan diserahkan kepada bendahara gereja melalui bendahara-bendahara kelompok, melalui kantor gereja atau dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di Sabat. Laporan persembahan tanggal 1 sampai 7 Agustus 2021 sebesar Rp15.683.000. Demikianlah warta gereja pada hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang terbit melalui website GKJ Pakem. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
marilah kita memasuki ibadah minggu kedua, bulan kebangsaan saat ini, dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ibadah minggu kedua, bulan kebangsaan saat ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tahun ini, perjalanan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan sudah memasuki tahun ke-76. Itu artinya selama 76 tahun jugalah rakyat Indonesia hidup sebagai orang merdeka. Kesempatan hidup sebagai orang merdeka itu sendiri tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita agungkan Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan menyanyikan Kidung Jemaat 336 di bait pertama dan ketiga. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Kita akan berefleksi di dalam pengakuan dosa. Mari kita bersama melihat pengajaran tentang kasih Tuhan melalui bagian Injil Matius pasal 22. Kita bersama-sama akan mulai pada ayat 37 sampai dengan ayat 40. Ketika itu, ada orang banyak yang mendengar tentang Yesus. Dan demikianlah jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita menyadari segera keberadaan diri kita, bahwa sungguh kita belum mampu mewujudkan panggilan kasih itu secara utuh di dalam kehidupan. Kita teduhkan hati dan naikkan doa dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki kehidupan kami sepenuhnya. Engkau selalu mengingatkan tentang cinta dan kasih-Mu yang membawa roh kehidupan yang memerdekakan kami. Tetapi kami malah sering mengabaikan itu, sibuk dengan hidup sendiri, dan bahkan melupakan keadaan di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, ajarkan kemerdekaan dalam kebebasan untuk memaknai hidup. Kami wujudkan untuk saling menopang, saling memberikan dukungan, dan melahirkan pengharapan dalam cinta dan kasih Tuhan. Kepadamu kami berserah, di dalam Tuhan Yesus sumber cinta dan kasih yang sejati. Kami naikkan doa ini. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, demikianlah berita anugerah dalam bagian surat Paulus dari Galatia 5 di ayat yang pertama. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ciptaan baru, Roh
Silakan jemaat untuk duduk kembali. Kita bersama akan menerima firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, di dalamnya kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri dan memohon tuntunannya dalam doa. Kita berdoa bersama. Terima kasih untuk segala penyertaan dalam sepanjang waktu hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu adalah tanda kehadiran-Mu yang utuh, menyapa kami, mendidik kami, menegur kami, dan membawa dalam pengharapan kehidupan. Betapa terbatasnya kami untuk memahami firman itu. Karenanya kami berserah untuk dimampukan mendengar, merasakan, memahami untuk melakukan dalam hidup. Karena kami percaya Roh-Mu yang kudus menyertai. Di dalam Engkau firman yang tinggal diam dan memperbaharui hidup kami ini, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan dari bagian surat Rasul Paulus. Mari kita membuka dalam bagian Efesus pasal 4 di ayat yang ke-25 sampai dengan Efesus pasal 5 ayat 2. Efesus pasal 4 mulai ayat 25 sampai Efesus pasal 5 di ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan melalui bagian surat Rasul Paulus ini. Saya akan membacakannya di ayat 25 mulai dari pasal 4. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Hidup sebagai orang merdeka. Kita akan merefleksikan hal ini dari bagian surat Paulus tadi. Saudaraku, jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, merdeka seringkali dimaknai sebagai bebas. Tidak terkena tuntutan, leluasa bertindak lepas dari sesuatu keadaan yang menindas dan tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain. Kita bisa melihat itu dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merdeka dalam arti leluasa, terutama di era teknologi informasi, itu bisa dimaknai sebagai memiliki peluang. Peluangnya juga bebas untuk menggunakan medsos atau media sosial, mengakses dan mengirim informasi. Merdeka dalam relasi sosial itu juga berarti tidak tergantung atau tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain yang dapat membuat hidup dan dirinya merasakan nyaman, damai, dan tenang untuk menjalani kehidupan. Jadi saudara, orang yang merdeka itu berarti seseorang yang memaknainya sebagai jalan spiritualitas yang dapat menuntun latihan kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain atau sesuatu yang kemudian melekatkan hidupnya secara mutlak. Kemudian merdeka itu berarti juga bisa melakukan atau menggunakan keleluasaan sikapnya bertindak. Dan itu digunakan baik di realitas sosial maupun melalui kehidupan virtual. Dengan disertai, ini yang sangat penting, ada kesadaran etis atau moral sebagai sikap tanggung jawab sosialnya kepada Allah yang itu tentu saja harus tercermin dalam kehidupannya dengan sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka sejatinya merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Tapi merdeka itu adalah kebebasan untuk menyatakan sesuatu secara pribadi dan melihat aspek-aspek kehidupan di sekitarnya. Dan ini berarti orang belajar mengasah spiritualitas hidupnya dengan baik. Apa yang hendak dia lakukan, apakah sesuai dengan etika moral atau tidak. Dan dalam era yang sudah bebas ini, kita diingatkan agar ketika melakukan sesuatu melalui pertimbangan yang matang. Ada nasihat yang kita dengar dalam menjalani kehidupan dalam ranah kebebasan itu
sebagaimana bagian dari nasihat Rasul Paulus yang saya kira ini masih relevan bagi saya dan saudara sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Maka kita juga perlu memiliki tanggung jawab iman. Sikap yang disarankan untuk dijalani oleh orang yang mengikut Yesus, yakni kita melihat dari perikop kita di Efesus pasal 4 mulai di ayat 25 yang pertama, memiliki kepribadian yang berintegritas. Itu berarti berkata jujur dan benar. Ayat 25 mengingatkan hal itu. Sebab Allah menciptakan manusia semula untuk maksud kebaikan dan dalam kebenaran. Apalagi sebagai satu kesatuan jemaat. Lalu di bagian yang kedua, nasihatnya adalah pribadi yang dapat mengendalikan diri. Bentuk pengendalian dirinya, mengendalikan dari amarah dalam dirinya. Itu di ayat 26 dan 27. Kalaupun sampai marah, maka ada batasannya, gitu kan? Di ayat 26 dan 27 itu saya kira jelas sekali. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah kemudian matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan pada iblis. Maka kita kemudian diingatkan melakukan kebebasan hidup dalam kemerdekaan, ya tetap memiliki tanggung jawab sebagai pribadi yang mampu mengendalikan diri dari amarah. Kalaupun sampai marah, tahu batasnya, kapan mengakhiri sikap marahnya itu dan tidak melewati hari berikutnya. Jangan sampai matahari terbenam. Ini berarti jika amarah melewati hari berikutnya, maka itu sudah menjadi dendam gitu ya. Dan itu berarti sudah membiarkan si iblis merusak hidup kita. Membujuk tindakan jahat berikutnya. Lalu yang ketiga, pribadi yang menjauhi tindakan jahat ketika mengupayakan rezeki. Di ayat 28, bekerjalah dengan jujur. Jangan mencuri, mengambil apa yang bukan haknya. Sebaliknya bekerjalah dengan baik, bekerja dengan tangannya sendiri, dan bahkan berbagi pada orang yang berkekurangan dari hasil pekerjaannya itu. Lalu yang keempat, jadilah pribadi yang menjaga mulutnya dari kata-kata kotor. Itu di ayat 29. Pilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang membangun, sehingga orang yang merasakannya tidak kehilangan harapan dan tak berdaya, tapi dibangun hidupnya, dikuatkan dan mendapat kasih karunia. Apalagi jangan sampai mendatangkan duka gitu kan di hati Allah melalui kata-kata yang mengumpat, menghujat Allah gitu. Jangan mendukakan Allah di ayat 30 begitu. Lalu yang kelima, jadilah pribadi yang menjaga sikap dengan baik. Dalam relasi sosial, dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan orang lain, tidak mendatangkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Sebaliknya, bersikaplah ramah terhadap semua orang, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Saudaraku, itu adalah nasihat praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saya dan saudara
supaya lalu kita menyadari arti dipanggil dalam lingkup kebebasan hidup, kemerdekaan hidup bersama Allah, dengan kesadaran bahwa kita diberikan hak dan tanggung jawab. Orang merdeka itu bukan sesuka-suka hatinya, tapi ia menyadari bahwa itu anugerah karunia dari Allah. Dan beberapa nasihat Paulus itu mengingatkan, ada tanggung jawab hidup kita dengan kemerdekaan dan anugerah, keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan kita menerima banyak hal, saya kira. Kalau kemudian kita menuntut, lalu hak saya apa nih? Saya punya tanggung jawab banyak banget. Jelas, kita sudah berhak memperoleh kehidupan. Bukankah itu anugerah yang tiada batasnya? Dan kehidupan itu sejatinya adalah pemberian, tapi juga pengutusan. Diberi dan diutus dengan tanggung jawab hidup. Jadi pribadi yang baik, bertutur kata yang baik, membangun kehidupan, berbagi cinta kasih, bukankah itu? Nah, saudara-saudara, kita jalani hidup kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah yang telah menyadari kita menerima karunia kehidupan dan bahkan keselamatan darinya. Dan ini menjadi penekanan Paulus, sebab Yesus Kristus sudah memberikan teladan hidup sebagai penurut Allah. Mengasihi orang yang percaya kepada Allah dan kepada dirinya. Maka itulah sebabnya Yesus Kristus rela menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan nasihat Paulus ini mendorong kita untuk menjaga, lalu terlibat secara utuh, bertanggung jawab dalam hidup bersama, baik itu di tengah jemaat, di gereja, di masyarakat, juga dalam relasi keluarga, sesuai karunia yang masing-masing kita miliki. Dan bangsa kita membutuhkan pribadi yang berintegritas, yang cetha hidupnya dengan baik gitu ya, punya tanggung jawab dan sikap moral etik yang baik, dan takut akan Allah, serta membangun kembali negeri ini dengan segala kebisaan kita, dengan profesi-profesi kita masing-masing gitu. Maka selayaknya sebagai pengikut Yesus, kita lebih lagi memberikan yang terbaik bagi kehidupan, bagi bangsa Indonesia ini, seperti untuk Tuhan. Maka selalu diingatkan, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Atau saya pernah mendapatkan sebuah kiriman WA yang saya sangat suka sekali, diingatkan, hiduplah seolah besok kamu akan dipanggil Tuhan, katanya begitu. Saya agak ketawa, tapi ya, oh ya benar ya. Artinya kita benar-benar lalu memperlengkapi diri kita dengan sungguh-sungguh nih, nggak main-main nih. Seperti untuk Tuhan, lakukan itu. Maka saudara, selamat menghayati panggilan hidup sebagai orang yang dimerdekakan, supaya kita mampu menggunakan kemerdekaan secara bertanggung jawab, secara baik di hadapan Allah, maupun dalam relasi sosial kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita percaya kita selalu ditopang oleh Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya senantiasa di dalam sepanjang waktu hidup ini. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama. Engkau hadir dalam ruang kehidupan kami tanpa batas. Engkau menjadi sumber penolong kami dalam kebebasan hidup.
Kau mengingatkan agar kami menggunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau turut ada dalam pekerjaan-Mu yang indah ini, membangun kehidupan dan membawa damai sejahtera-Mu dalam kemerdekaan kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berserah. Amin. Bersama dengan umat Tuhan dari segala waktu dan tempat, marilah dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam sepanjang waktu hidup kami. Engkau telah menganugerahkan kehidupan sebagai pemberian dan pengutusan. Kau pakai kami terlibat dalam pekerjaan-Mu yang besar, mewarta cinta dan kasih, peduli dan berbagi sebagai bentuk ungkapan syukur. Ajarkan kami untuk memaknai itu semua dengan baik, di tengah kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan diri ini. Kami berserah untuk kehidupan kami semua, dimanapun kami ada dan Tuhan tempatkan. Kami berserah untuk kebersamaan hidup di gereja Tuhan, di GKJ Pakem ini, menjadi gereja-Mu yang terus berakar, bertumbuh dan berbuah dengan baik. Memaknai kemerdekaan hidupnya dengan bertanggung jawab dan semakin memantapkan langkah juangnya untuk benar-benar saling menopang dan memaknai kehidupan sebagai tubuh Kristus. Keberagaman menjadi kesadaran untuk terus dimaknai sebagai kekayaan hidup yang saling melengkapi. Kami berdoa juga untuk beberapa saudara kami, mereka yang dalam kondisi lemah, dalam pergumulan hidup yang menindih, dalam keterbatasan-keterbatasan yang dialami, dalam kondisi fisik yang dirasakan sakit, atau dalam kondisi lemah karena menjalani perawatan secara khusus, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang berada di tempat-tempat perawatan khusus, ataupun mereka yang ada di rumah. Kami berserah pada-Mu Tuhan, untuk mereka yang berjuang dalam pandemi COVID-19 ini, untuk mereka yang terus berpengharapan dalam segala kondisi lemahnya itu, Engkau akan menolong. Segala upaya Kau berkati dan mendatangkan kebaikan. Kami berdoa bagi mereka semua. Kami menyerahkan Bapak Ibu Joni Kumendung, anak kami Daniel, Bapak Ibu Victor. Kami juga
menyerahkan beberapa saudara kami yang lainnya. Kami berdoa bagi Ibu Jamiem. Kami menyerahkan keberadaan Ibu Trubus dan Bapak Matius Gunarto dalam proses pemulihannya. Juga saudara-saudara yang lain yang tidak mampu kami sebut dengan baik satu persatu. Di dalam kelemahan selalu ada pengharapan. Ada cinta dan kasih Tuhan yang memberikan semangat kehidupan. Kami juga berserah padamu untuk kebersamaan kami dalam kehidupan bermasyarakat di mana kami ada dan Tuhan tempatkan. Kami yakin situasi ini dapat kami atasi bersama dengan semangat juang, dan para pemimpin negeri ini juga Engkau sertai agar mereka terus dipakai menjadi sarana terjadinya pemulihan bagi negeri kami dengan berbagai program yang sudah direncanakan dan dilakukan. Berkatilah itu semua. Kami juga berdoa bagi para medis, mereka yang terus berjuang bersama untuk mengatasi situasi pandemik ini, menolong sebagai sarana tanda kehadiran-Mu bagi teman-teman kami yang perlu dipulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang terlibat dan Tuhan pakai dalam pemulihan di masa-masa ini. Dan juga setiap dari kami, Engkau ingatkan agar kami terus menjaga diri dan menjaga lingkungan sekitar kami. Mentaati prokes yang ada, agar situasi ini segera menjadi baik. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menjadi sumber pertolongan, dan Engkau yang terus menyertai di setiap keadaan. Inilah seru doa kami, maka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat kami mohon berdiri. Marilah persembahan ini kita aturkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kelimpahan yang kami terima sepanjang hari. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan lewat Ibu Pendeta Esti Widyastuti. Kiranya kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu berupa uang, kiranya Engkau terima dan Engkau sucikan.
Dan kiranya Engkau ajarkan kami untuk selalu dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, untuk pelayanan di GKJ Pakem ini, sehingga hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga akan selalu berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami mohon untuk tetap berdiri. Kita lantunkan pujian pengutusan kita, jika padaku ditanyakan. Ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksinya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Pada kesempatan ini kita bersama akan mempersiapkan diri untuk memasuki pendadaran atau persiapan dalam perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama kita akan mempersiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus. Dan kita akan masuk di dalam persiapan itu, dalam pendadaran bagi diri kita secara pribadi. Sebelum kita memulai untuk memasuki pendadaran perjamuan, kita akan meneduhkan hati dan berserah di dalam doa. Mari saudaraku, kita teduhkan hati bersama. Marilah kita berdoa. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami. Bersyukur